Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk perjumpaan kali ini kita akan bincang-bincang tentang jenis obat-obatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap penyakit itu pasti memiliki obat. Bila obat itu tidak sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini meriwayatkan seorang muslim dianjurkan mengobati penyakit, berikhtiar untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai penyakit itu, dengan izin Allah, penyakit itu akan hilang dari penderitanya. Sahabat-sahabat sekalian, meski demikian, kadang penyembuhan itu terjadi dalam waktu yang agak lama. Apalagi jika penyebab penyakitnya belum diketahui dan obatnya belum ditemukan. Hadis ini jadi gambaran pentingnya berusaha dan ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sekarang sudah banyak jenis obat-obatan di dunia ini yang dipasarkan, yang diramu sedemikian rupa dan terkadang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Makanya kita harus pintar mencermati atas kandungan-kandungan obat tersebut. Sekarang kita membahas apa-apa aja itu obat-obat yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 5 jenis obat-obatan itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Pertama adalah madu. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Artinya begini. Dan Tuhanmu memahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu, dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, serta menyembuhkan juga liver kronis, impotensi umum, keracunan, dan lain sebagainya. Dan juga bagus untuk tertanya air kencing. Itu khasiat sekali untuk madu, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah kurma. Kurma sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena kaya akan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta fosfor untuk menutrisi sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Luar biasanya ini kurma, sahabat. Digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang yang selanjutnya adalah minyak zaitun. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya luar biasa, yaitu pohon zaitun, dan tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak juga di sebelah barat. Hanya minyaknya saja hampir menerangi dan bercahaya walaupun tak disentuh api sedikit pun. Quran surat An-Nur ayat 35. Sahabat-sahabatku sekalian, Imam Al-Qurtubi mengatakan,
Zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak, mencegah penyakit kulit, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi tekanan darah tinggi. Itulah fungsi dan manfaat minyak zaitun. Sekarang selanjutnya habbatus sauda atau jintan hitam. Habbatus sauda atau jintan hitam memiliki banyak manfaat seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, dan juga anti stres. Istimewanya juga tertulis dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habbatus sauda, jintan hitam, terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku sekalian, kita beralih kepada jahe. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Tanaman ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17. Di dalam surga itu mereka diberi minuman, segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Ada dalam Quran tentang jahe. Jadi jahe memiliki banyak khasiat, khususnya dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, dan melendirkan dahak. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya dapat mengobati radang gusi, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi atau lemah sawat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, dan juga mencegah terjadinya pengumpulan darah, serta mencegah penyumbatan jantung dan otak. Itulah tadi kelima obat-obatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian, untuk bisa berguna untuk orang lain. Kalau sahabat-sahabat sekalian suka dengan video ini, suka dengan berbagi cerita ini, tolong di like, di subscribe, dan share. Kalau sahabat berbagi dan ada manfaatnya untuk orang lain, mudah-mudahan sahabat dapat pahala, saya juga dapat pahala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.